Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Devi Herliana Agustin dengan NIM 2024111541. Di sini saya akan menjawab UTS AIK nomor 1. Akidah iman dan tauhid bagi seorang muslim merupakan fondasi kehidupan. Dari pancaran akidah iman dan tauhid, maka seseorang akan berperilaku terpuji. A. Jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. Secara bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab akidah, akada, yahudu, akidatan, yang artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Akidah juga dapat diartikan sebagai simpul ikatan, perjanjian, dan pokok. Secara istilah, akidah adalah keyakinan yang kuat terhadap zat tanpa ada keraguan sedikitpun. Akidah juga dapat diartikan sebagai iman yang teguh dan pasti. Dalam ajaran Islam, akidah merupakan ketentuan-ketentuan dan pedoman keimanan. Akidah merupakan pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Akidah merupakan ciri pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Untuk yang nomor B, prinsip-prinsip akidah dalam Islam adalah 1. Mengakui bahwa Allah SWT adalah satu-satunya yang Maha Esa dan berhak disembah. Yang kedua, tidak ada menyekutukan Allah dengan apapun, termasuk wali atau penolong. Meyakini bahwa para nabi adalah utusan Allah SWT dan ajaran mereka harus diyakini sebagai petunjuk hidup. Meyakini adanya hari kebangkitan dan bahwa setiap perbuatan akan mendapat balasan yang setimpal. Meyakini bahwa Allah SWT Maha Adil. Dasar-dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis. Allah SWT telah menjelaskan dalam dasar-dasar akidah Islam dalam beberapa ayat suci Al-Quran. Karena prinsip akidah Islam itu sendiri, memang setiap umat Islam wajib menyembah kepada Allah SWT. Dasar-dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis. Allah SWT telah menjelaskan dasar-dasar akidah Islam dalam beberapa ayat Al-Quran. Sedangkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW berisi perintah, perilaku, atau contoh yang dapat menjadi pedoman bagi umat Islam. Akidah merupakan asas keimanan yang harus dibenarkan oleh hati sehingga dapat membuat jiwa tenang dan tentram. Akidah juga mengabarkan sumber dari hakikat keberadaan agama. Karena prinsip akidah dalam Islam itu sendiri, memang setiap umat Islam wajib menyembah kepada Allah SWT dan sebetulnya beriman tanpa menyekutukannya, mengakui dan meyakini bahwa para nabi adalah utusan Allah SWT, bahwa dia mengutus rasul-rasulnya untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marafin Fatila dengan NIM 2024111550. Di sini saya akan menjawab UTS AIK 1 nomor 2. Konsekuensi bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah siap menjalankan ibadah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Jelaskan pengertian ibadah dari segi bahasa dan istilah. Definisi ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan definisi ibadah menurut istilah, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya hanya satu. Definisi di antara lain adalah ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tubuh yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 2B. Jelaskan secara singkat hikmah dan keutamaan ibadah. Hikmah dalam ibadah adalah tujuan, makna, atau pelajaran yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Hikmah ini mencakup manfaat spiritual, moral, dan sosial yang diperoleh oleh individu atau masyarakat. Contoh hikmah ibadah, yaitu sholat, puasa, dan zakat. Kemudian keutamaan ibadah. Keutamaan ibadah di dalam syariat Islam merupakan tujuan akhir yang dicintai dan diridainya. Karenanya lah Allah menciptakan manusia, mengutus para rasul, dan menurunkan kitab-kitab sucinya. Orang yang melaksanakannya dipuji dan yang melaksanakannya dicela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Artinya, dan Rabbmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina." Surat Al-Mu'min ayat 6. Sekian dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Widi Agustin dengan NIM 2024111545. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS AIK nomor 3A dan 3B. Yang pertama, apa manfaat mempelajari tauhid bagi orang Islam? Jelaskan. Mempelajari ilmu tauhid memiliki arti meyakini segala sifat kesempurnaan yang telah dimiliki Allah serta membenarkan setiap risalah ataupun ajaran Rasulnya.
Mempelajari dan menerapkan arti tauhid dalam kehidupan sehari-hari dapat menghindarkan umat muslim dari pengaruh akidah-akidah lain yang menyeleweng dari kebenaran. Inilah yang membuat ilmu tauhid memiliki kedudukan istimewa dibandingkan ilmu-ilmu lainnya. Karena meyakini keesaan Allah dan kebenaran setiap ajaran Rasul menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan mempelajari ilmu tauhid juga dapat menjadikan setiap umat muslim sebagai pribadi yang ikhlas dan menerima setiap ketentuan Allah. Bahkan, mempelajari ilmu tauhid juga mampu memberikan jiwa yang tenang dan tentram bagi setiap orang yang melakukannya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bentuk-bentuk syirik disertai contoh masing-masing. Berikut bentuk-bentuk syirik. Yang pertama ada syirik dalam ibadah. Beribadah kepada selain Allah, menganggap adanya Tuhan selain Allah. Contohnya seperti menyembah berhala, berdoa kepada makhluk lain seperti jin atau orang-orang suci, atau menganggap bahwa nabi, wali, atau tokoh agama tertentu memiliki kekuatan ilahi. Lalu yang kedua ada syirik kecil. Perbuatan yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi dapat merusak tauhid dan berpotensi menjadi syirik besar jika dibiarkan. Contohnya riya. Riya beribadah untuk pamer kepada orang lain. Takabur, sombong atas amal ibadah, dan khawarij, kelompok yang mengkafirkan muslim lainnya dengan dosa-dosa tertentu. Lalu yang keempat ada syirik dalam niat. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang menyekutukan Allah dalam niat atau motivasi dalam beribadah. Contohnya, beribadah atau beramal hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, bukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kelima ada syirik dalam asma dan sifat. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang memberikan atribut atau sifat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah kepada selainnya. Contohnya adalah menganggap bahwa makhluk memiliki pengetahuan mutlak, kekuasaan yang absolut, atau pengawasan yang sempurna seperti yang hanya dimiliki oleh Allah. Lalu yang keenam ada syirik dalam pengabdian. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang mengabdikan diri secara eksklusif kepada selain Allah atau menganggap bahwa selain Allah memiliki kuasa yang sama atau lebih tinggi dalam mengatur urusan hidup. Contohnya seperti menyembah, meminta bantuan, atau mempersembahkan kurban kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa mereka dapat memberikan manfaat atau menolak bencana. Lalu yang ketujuh ada syirik dalam tawasul. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang mencari perantara atau perantaran dalam ibadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa perantara tersebut memiliki kekuatan atau pengaruh yang independen dalam mendapatkan keridhaan Allah. Meskipun tawasul sendiri bisa diterima jika dilakukan dengan cara yang benar. Jika dipahami secara keliru dan menyebabkan seseorang menyekutukan Allah, maka itu menjadi syirik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Tunisa dengan nomor NIM 2024-111-5033. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 4. Soalnya adalah, manusia adalah makhluk yang diberi beban ibadah oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Pernyataan yang A, mengapa manusia merupakan makhluk yang istimewa dalam pandangan Allah? Jawabannya adalah karena memiliki kelebihan dan keistimewaan seperti akal, pikiran, perasaan, dan moral. Potensi yang besar untuk dikembangkannya. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan antara makna bashar, anas, dan al-insan. Bashar artinya yang merujuk pada manusia sebagai makhluk biologis yang memiliki kebutuhan seperti makan, minum. Kata bashar juga berarti memiliki kulit, karena manusia memiliki kulit yang terlihat jelas, berbeda dengan binatang. Yang kedua, anas, istilah yang merujuk pada manusia sebagai makhluk sosial. Kata anas disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dalam 53 surat. Insan adalah istilah yang merujuk pada manusia sebagai makhluk yang mengembangkan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Kata insan menunjukkan sifat-sifat psikologis atau spiritual manusia. Insan juga berarti manusia yang sudah mencapai pencerahan jiwa spiritual dan kesadarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Pinyanifa Daina MD dengan NIM 22411115040. Islam adalah satu-satunya agama monoteisme yang murni sejak awal sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Soal yang pertama, jelaskan pengertian agama Islam atau dinul Islam baik dari segi bahasa maupun istilah.
Dari segi bahasa, din dalam bahasa Arab berarti agama atau sistem hidup. Kata ini mengandung makna kewajiban, aturan, atau cara hidup yang harus diikuti oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Din juga bisa diartikan sebagai cara hidup yang menuntun manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lalu, Islam berasal dari bahasa Arab salama yang berarti selamat atau damai. Secara bahasa, Islam berarti penyerahan diri atau kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup penyerahan diri secara total terhadap petunjuknya dan kehendaknya. Secara istilah, dinul Islam dalam pengertiannya sendiri merujuk pada agama Islam atau ajaran Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berasal dari wahyu Allah melalui Al-Quran dan hadis. Dinul Islam adalah cara hidup yang didasarkan pada prinsip agama Islam yang meliputi keimanan, ibadah, akhlak, serta aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, dinul Islam adalah sistem hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan alam semesta secara keseluruhan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu soal yang kedua, bacakan satu ayat Al-Quran yang ada kalimat Islam di dalamnya dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Al Imran ayat 85. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.